rekan-rekan guru dan rekan-rekan dari staf yang saya hormati, kemudian rekan-rekan calon guru penggerak juga di sini. Pagi ini kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata, ya, aksi nyata calon guru penggerak. Di sini kami kebetulan di sekolah ini ada 3 calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, Nur Wahid, kemudian yang kedua Bu Solekah, kemudian yang ketiga adalah Bu Siti Masrullah. Jadi dalam modul yang kami pelajari untuk yang sekarang itu adalah modul 3.2. Modul 3.2 ini adalah tentang membahas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, biasanya kita apabila membuat suatu program atau menyelesaikan suatu masalah itu biasanya berbasis terhadap kekurangan atau kelemahan dari lembaga atau dari permasalahan yang terjadi. Kekurangannya apa? Itu yang kita lihat. Nah, di modul ini diharapkan kita bersama-sama untuk belajar, jadi membuat suatu program perubahan ataupun menyelesaikan suatu masalah itu didasari kepada aset atau aset atau kekuatan yang dimiliki oleh lembaga kita. Jadi cara pandang kita bukan berdasarkan kelemahan, tapi kelebihan-kelebihan yang kita punya. Yang kita kan kekurangan nih. Tahun ini apa kelemahan kita, kekurangan kita ini kita perbaiki berdasarkan kelemahan itu. Nah di sini tidak, di sini adalah diharapkan kita membuat suatu perubahan itu diawali dari menganalisis malah kelebihan dan aset-aset yang kita miliki. Nah, itu diharapkan dengan seperti itu akan dihasilkan suatu program atau pengembangan yang lebih maksimal. Nah, jadi di sini nanti mungkin bisa Bu Lurah yang memimpin Bu ya untuk menganalisis pekerjaan kita di pagi hari ini. Jadi kami mendapatkan tugas yaitu untuk melaksanakan aksi nyata, berpikir bersama-sama dengan rekan-rekan baik itu guru maupun staf untuk menganalisis atau melihat aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Jadi nanti kita bareng-bareng, jadi di sini akan ditampilkan yaitu 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi di situ ada modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah ini nanti akan kita bahas. Nah selanjutnya saya persilakan Bu Lurah untuk melanjutkan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Nur Wahid. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya Bun. Ya, terima kasih untuk waktunya dan untuk rekan-rekan semua kesediaannya untuk hadir di sini, yaitu kita kali ini adalah akan melakukan analisa terhadap pengelolaan aset di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, modul ini adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid, bahwasanya ketika kita berbicara aset itu ada 2 hal sebenarnya, yaitu yang pertama, apakah aset yang mindset kita apakah berpikir secara berbasis kekurangan atau berpikir secara kelebihan. Jadi atau kekurangan aset atau defisit aset ya Bu ya, defisit aset dengan kelebihan aset yang kita miliki. Karena itu untuk dalam hal kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan di sekolah ini, maka kita cara pandangnya, mindset kita harus berpikir bagaimana caranya kita pikirnya adalah jangan berbasis kekurangan seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid. Semisal begini Bapak Ibu, misalnya kita mau melaksanakan kegiatan perpisahan nih, ya, kita jangan berpikir kekurangannya apa ini yang masih kurang ini, jangan seperti itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk kegiatan ini, gitu. Kalaupun tidak ada, ya bagaimana caranya memanfaatkan atau memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah yang sudah kita miliki, gitu. Nah, untuk aset sendiri ada 7, tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu ada modal manusia, ada modal sosial, kemudian ada modal fisik, kemudian ada modal lingkungan dan modal alam, kemudian ada modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jadi ya kita mulai dari yang pertama, modal manusia. Kira-kira apa aja Bapak Ibu? Sambung menyambung aja Bu. Ya, sambung menyambung, ya. Ini kan kondisinya kita rileks aja lah, kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah di sini
Ini Bapak Ibu, jadi modal manusia. Menurut Bapak Ibu kira-kira modal manusia atau aset yang ada di sekolah ini kira-kira itu apa saja sih yang bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi? Coba Mbak Dia, apa Mbak kira-kira Mbak? Kalau dari modal manusia yang sudah ada di sekolah itu tentunya dari guru yang sudah profesional itu sudah banyak. Tidak hanya yang sudah lulusan S1 tapi yang sudah S2 pun sudah banyak ada di sekolah. Itu juga bisa kita kembangkan lagi, kita lihat lagi. Berarti kita ini sudah dianggap lebih baik lah gitu ya. Berarti kita punya modal itu gitu ya. Lagi. Bu Solekan nanti kesimpulannya dibacakan Bu ya. Tolong dikasih notulen di situ ya. Pak Ambu kira-kira yang lain apa Pak Ambu? Ini untuk tenaga kependidikan Ya. terutama tentang staf ini kita sudah memiliki kelebihan sesuai dengan haknya satu orang. Itu yang saya sampaikan Pak. Ya. Staf TU ya. Bu, Adida ada Bu? Selain itu Bu, modal manusia yang bisa kita kita manfaatkan lebih baik lagi. Untuk orang tua dan komite yang selalu mendukung kebijakan sekolah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Berarti kerjasamanya baik ya itu ya. Jadi Bersama dengan komite. oh ya. Bu Noreni bisa nambahkan Bu? Di sekolah kita ini juga mempunyai keunggulan bahwa kita mempunyai dari 1.000 anak, terus kemudian kualitas ini juga bisa dilihat dari beberapa prestasi ini bisa dilihat dari prestasi akademik, non akademik, dan itu sudah terwujud, sudah terrealisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kasih. Bu Larsi ada tambahan Bu Larsi? Ada Pak, saya apa ini itu, yang di depan saya ini 3 guru hebat ya, 3 calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, insya Allah nanti akan membesarkan sekolah kita. Kayak ada satu lagi. Oh iya, Pak Yogi, apa tambahan Pak Yogi? Teman-teman tadi. Apa itu Pak? Berkenaan dengan kualitas guru maupun tenaga kependidikan di sekolah kita, kan belum lama ini kepala sekolah kita juga terlibat dalam program kepala sekolah mengabdi, di mana dalam satu kabupaten Lampung Timur aja sekolah kita termasuk sekolah yang terpilih kepala sekolahnya untuk mengabdi di kabupaten lain, Pak. Jadi ini jadi modal yang sangat penting Berarti buat kita. kepala sekolah yang mempunyai kompetensi bagus begitu ya. Oke. Bu tambahkan itu Bu ya. Lanjut Bapak Ibu ya, untuk modal berikutnya yaitu modal sosial. Sebenarnya di sini kalau modal sosial itu adalah kalau dijelaskan di sini mulai dari norma dan aturan yang mengikat masyarakat untuk kepercayaan dan jaringan network. Kemudian ada lagi di situ ada asosiasi institusi dan lain-lain. Nah, ini modal sosial. Jadi gini aja lah. Menurut pemikiran Bapak Ibu lah, modal-modal sosial yang ada di daerah kita ini kira-kira apa begitu ya? Nah, coba Pak Yogi dulu lah Pak, kira-kira apa Pak? Untuk modal sosial jelas berkaitan salah satunya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di sekolah kita, Bapak Ibu. Dimana dalam sekolah kita ini mulai dari masuk pintu gerbang sampai berkegiatan di dalam sekolahan sampai dengan meninggalkan lingkungan sekolah kita ini sudah diatur dengan tata tertib yang insya Allah itu akan membimbing dan mengarahkan anak didik kita untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modal sosial juga bahwa sekolah kita ini bisa dikatakan salah satu sekolah yang mungkin rutin setiap tahun mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersentuhan dengan lingkungan sekitar atau kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya ada bantuan sosial, bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan lingkungan masyarakat. Bahkan salah satu program unggulan di sekolah kita ini kan ada pertemuan intens antara pihak sekolah dengan wali murid melalui kegiatan Ramah Tamah yang dihadiri oleh Waka Humas. Itu menjadi sebuah program yang sangat luar biasa buat kita. Ada yang lain? Bapak Ibu, modal sosial? Saya Pak tambahin. Gimana? Kalau kita lihat modal sosial atau keuntungan yang dimiliki
dari sekolah kita ini kita sudah mendapatkan yang namanya kepercayaan trust masyarakat. Nah itu bisa dibuktikan dengan banyaknya wali murid atau wali murid yang menitipkan anak-anaknya kepada sekolah kita, sehingga kalau kita bisa lihat bahwa jumlah atau kuantitas peserta didik kita ini selalu meningkat. Kenapa kok kita dapat kepercayaan? Karena kita menanamkan hal-hal yang memang membuat anak-anak yang mereka titipkan ke sini adalah menjadi peserta didik yang kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di masyarakat. Sehingganya itu adalah suatu kelebihan sekolah kita. Dari bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, itulah yang membantu sekolah kita ini mendapatkan kepercayaan itu dari masyarakat. Ada lain nggak teman-teman? Ada mungkin tambahan berkaitan dengan modal sosial. Salah satu yang menjadi keunggulan mungkin sekolah kita beberapa tahun ini mendapat amanah di level kabupaten. Satu, ada salah seorang guru kita yang menjadi ketua MGMP. Dua, ada bahkan Pak Nur Wahid ini ditunjuk sebagai ketua forum MGMP Kabupaten Lampung Timur. Ini artinya menjadi sebuah modal yang sangat luar biasa buat sekolah kita. Ini insya Allah menjadi ke depan menjadi pemicu, menjadi modal besar untuk kita meningkatkan kualitas sekolah kita. Coba rekan-rekan, kalau ini ada sedikit pemikiran saya yang kira-kira di sini kan hubungan kita kondusif ya, begitu loh. Artinya guru itu bercanda, ini mungkin menurut teman-teman itu merupakan modal sosial tidak ya? Hubungan yang baik gitu ya, hubungan yang baik antara kekeluargaannya, antara semua elemen di sekolah itu mungkin ditambahkan di situ ya. Cukup Bapak Ibu ya modal sosial ya. Kemudian lanjut ke modal fisik. Modal fisik ini mungkin Pak Yogi ya. Secara singkat aja Pak ini silakan coba Pak Yogi. Oke, jadi modal luar biasa sekolah kita meskipun ada di pinggiran, kemudian jauh dari ibu kota provinsi, tapi alhamdulillah setelah sekolah kita berusia kurang lebih 18 tahun, sarana dan prasarana pendukung di sekolah kita ini sudah sangat luar biasa. Ruang kelas bisa menampung seluruh siswa, tempat ibadah tercukupi, kemudian ruang pertemuan ada, kantin, koperasi tersedia untuk mencukupi kebutuhan guru dan anak-anak selama berada di sekolah, kemudian ada lapangan olahraga dan lapangan upacara yang mencukupi. Itu menjadi modal sangat luar biasa buat kita. Pak Ambo dari aset Pak Ambo ada tambahan Pak apa lagi? Gini untuk semua aset yang ada di sekolah kita ini semua sudah tercatat ke dalam aset negara. Gitu ya. Jadi aset kita ini juga sudah tercatat di aset negara semua ya. Itu berarti modal fisiknya ya. Oke, Nurullah lanjutkan Bu. Ya, kemudian untuk yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari Bu Indah Iswantini. Untuk modal lingkungan atau alam kira-kira apa Bu? Kalau Untuk aset di sekolah kita? lihat modal lingkungan kita jauh dari polusi udara, kita jauh. Udaranya masih sejuk, kemudian dari bising kendaraan kita juga bagus, maksudnya tidak bising karena tidak ada kendaraan umum yang lalu lalang. Kemudian kita lihat lingkungannya juga mendukung, masyarakat juga mendukung, lingkungan yang kondusif kalau menurut saya bagus. Banyak lagi ada selain udah di depan kelas yang ditanami untuk pelajaran mulak masih bisa. Itu kalau menurut saya yang saya amati. Atau ini bisa juga kalau bicara modal lingkungan atau alam ini bisa juga tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan anak-anak gitu ya, bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Kira-kira apa aja Bapak Ibu ya? Ada nggak yang menambahkan Bu Erni? Hutan mangrove kali ya. Ya, hutan mangrove ya. Hutan mangrove ya. Memiliki hutan mangrove bisa dijadikan sarana pembelajaran gitu ya. Dekat dengan lokasi hutan mangrove. Terus kira-kira modal lingkungan kita ini, tempat kita kan relatif ya, aman dan nyaman ya. Aman ya lingkungan kita ini. Sehingga maksudnya lingkungan kita aman ya gitu loh maksudnya. Kayak begal atau apa gitu. Yang aman dan Masuk Pak, masuk masuk gitu ya. ini ya. Tambahkan aja di situ.
Oke. Ya cukup Bu, itu aja kayaknya ya. Mungkin bisa ditambahkan ini juga Pak, kita juga dekat dengan puskesmas, kemudian kecamatan ya, kemudian koramil ya, yang mana kita kan juga sudah ada kerjasama dengan mereka Pak ya, jadi mungkin itu juga bisa dijadikan tempat untuk anak mengembangkan gini aja. Berarti lokasi dekat dengan instansi pemerintah lain gitu aja. Lokasi strategis ya Pak ya. Lokasi dekat. Lokasi strategis. Kemudian yang kelima yaitu modal finansial. Modal finansial ini adalah modal keuangan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa aja ya Bapak Ibu ya untuk modal finansial yang ada? Orang ekonomi ini biasanya ya. Beneran itu Bu. Sekaligus pengelola kantin. Kita tahu bahwa sekolah kita ini secara tidak langsung bahwa sekolah kita ini termasuk sekolah-sekolah yang mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat yang berkaitan dana itu artinya yang tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dana atau sumber-sumber finansial dari sekolahan kita ini ada salah satunya, bukan salah satu saya sebutkan, ada dana dari BOS yang artinya sudah tahu semuanya, terus ada dari komite. Alhamdulillah komite kita memang bisa dapat diajak kerjasama. Kemudian kita juga melihat bahwa di sini ada infak atau istilah katanya literasi lah, kebiasaan dari peserta didik dari guru bersedekah seikhlasnya, dan itu menjadi rutinitas yang menurut saya kelebihan yang luar biasa. Kemungkinan itu masih bisa dilanjutkan, kemudian menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Kemudian kita lihat ada juga untuk pendanaan intern untuk para guru juga ada yang namanya koperasi. Koperasinya ada dua jenis, ada koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Koperasi usaha yang artinya bisa membantu mendanai atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah kita. Terus kemudian ada dana kas sekolah yang artinya itu diserahkan ke kelas masing-masing, ke wali kelas masing-masing untuk ya dana kas sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah kelasnya masing-masing. Itu saja. Kelas. Ya, itu cukup, mungkin bisa ditambahkan. Dan ini kita manfaatkan untuk kebutuhan sekolah Bu ya. Ya berarti ini masuk ke dalam modal finansial. Kalau kantin itu masuk ya Bu ya? Tidak, enggak masuk ya? Kalau kantin itu termasuk warga sekolah bukan Pak? Enggak, kan itu kita ada Nggak bisa kita masukkan di sini. Ada penyewaan kan itu kan? Berarti kan masuk itu. kantin sekolah. Iya, dana penyewaan juga dipakai untuk keperluan ibu kantin sendiri. Lah ya, dana penyewaan kantin kan itu kan ya. Penyewaan kantin. Oke, lanjut Bu Roh. Misal mungkin yang keenam. Untuk yang keenam. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan ya untuk ketujuh aset yang kita bahas hari ini, yaitu masih ada dua, yaitu yang keenam yaitu modal politik. Di sini politik apa aja yang bisa kita manfaatkan yang berhubungan dengan pemerintah atau politik yang berkaitan dengan pemerintah, aset-aset apa yang bisa kita miliki. Mungkin Bu Ernida bisa memberikan idenya untuk politiknya, modal politik kita. Untuk modal politik di sekolah kita ini, di mana kita menyediakan kotak saran. Yang pertama menyediakan kotak saran untuk menyalurkan inspirasi anak-anak terhadap sekolah kita, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sekolah kita ini diadakan rapat rutin setiap bulan ya, sebagai wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah. Kemudian juga selain itu modal politik di sekolah kita juga sudah ada keamanan, yaitu pos satpam di depan pintu gerbang sekolah. Terima kasih. Apakah selain kotak saran, keamanan dan lain-lain mungkin ada Bu Suleka? Kita ada. Salah satunya adalah kita punya yang namanya kultur atau kebiasaan pemilihan atau OSIS. Pemilihan ketua OSIS itu luar biasa di sekolah ini. Kita menyediakan sarana demokrasi untuk peserta didik, yang artinya walaupun tidak sempurna tapi kita sudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik terhadap politik dan hukum yang ada di sekolah. Benar. Terima kasih Bu Rida, Bu dan Bu Nuraini atas idenya dan masukannya itu. Sebenarnya mungkin ada tambahan lagi tuh Bu. Iya. Kayak dukungan masyarakat dan komite ya itu ya. Itu kan modal Ada politik kaitannya ya. dengan modal Dukungan lingkungan tadi masyarakat, berarti. komite, kemudian
pemerintah apa ya, setempat, pemerintah ya, setempat, pemerintah ya, desa, yang sangat pemerintah baik kecamatan itu kepada juga sekolah- sangat kepada proaktif. sekolah gitu mungkin ya. Iya. Pemerintah, Pemerintah desa kan atau itu. kecamatan yang proaktif itu Masyarakat dan pemerintah ya. Yang terakhir Bu Soleh. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu modal yang ketujuh atau yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Nah, ini kita ketahui bahwa sekolah kita sangat beraneka ragam agama maupun kepercayaannya dan kemudian budayanya. Apalagi kita didukung dengan lokasi yang dekat dengan wilayah pesisir. Nah, ini apa kira-kira yang bisa kita ambil aset-aset atau kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk modal yang ketujuh ini agama ataupun budaya. Silakan pada Bu Sularsi. Silakan. Baik, untuk modal agama dan budaya ini ya, kebetulan di lingkungan sekolah kita itu banyak sekali bangunan-bangunan pondok ya. Jadi di desa sebelah juga ada gereja, di sekitaran sekolah juga banyak pura karena kita di lingkungan. Jadi di sini banyak sekali peran-peran para pemuka agama masing-masing ya, tidak hanya satu agama itu terhadap sekolah kita. Banyak sekali ininya dukungannya, andil peran para tokoh agama di lingkungan kita. Itu salah satunya. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Pak Ambo, silakan Pak Ambo. Kemudian sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak peserta didik untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Ya, masing-masing. itu nggak ada di sekolah lain ya itu ya. Nggak ada. Iya Jadi benar-benar. kita ketika sholat dua kita jadwal sholat dua, kemudian sholat duhur, kemudian agama yang lain juga dia ibadah. melaksanakan Gitu ya. dengan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nggak ada itu ya di sekolah lain ya Nggak ada. kayaknya. Belum, Iya. belum ada. Berarti itu masuk Jadi ke inspirasi dalam nanti. mana ya modal ya. Mbak Dea, ada yang lain Mbak kira-kira Mbak? Kalau di sekolah ini kita punya kebiasaan untuk infak. Iya, Nah, iya. jadi kayak setiap hari Jumat itu anak-anak kan dikumpulkan dana infak. Terus kayak rutin mereka diajarkan untuk bersedekah, berbagi. Gitu. Oh, ya. Jadi Itu berkaitan juga dengan sering modal. dimanfaatkan ya itu untuk kalau ada yang meninggal atau apa itu ya. Iya. Itu apa ya? Sedekah ya itu bukan infak lagi ya. Iya, membantu sedekah, membantu yang sedang butuh pada saat itu. Tapi memang kita beda ya itu ya. Satunya infak, satunya Beda, itu ya membantu yang dapat musibah itu ya. Itu sering kita lakukan ya. Kayaknya Mungkin ada lagi Pak sedikit Pak tentang gimana? budaya toleransi sekolah kita sudah tinggi loh Pak. Iya, Ya budaya toleransi itu. Iya, kan budaya toleransi beragama Iya, maksudnya. jadi Nah. di sini berkaitan dengan ibadah tadi. kita sudah moderat lah ya di sini budaya kurikuler juga mengembangkan budaya seni Pak, mereka juga ya kan ya, jadi ekstrakurikuler yang ada, kemudian untuk ekstrakurikuler rohis itu juga mengembangkan keagamaan ya, jadi itu juga merupakan kekuatan juga yang bisa mengembangkan sekolah ini untuk jadi lebih maju, karena di ekstrakurikuler itu mereka lebih tergodok, mereka lebih dalam memahami itu. Kemudian ini budaya yang setiap tahun sudah kita laksanakan seperti yang baru kemarin kita laksanakan ya, adanya bansos dan baksos. Ini kan sudah budaya itu. Baksos. Kira-kira kalau bansos baksos itu masuk di modal apa ya? Finansial atau budaya ya? Sosial. Budaya, Pak. Sosial. Apa sosial? Juga masuk. Budaya juga masuk, Kan budaya. kebiasaan tuh, Pak. Kebiasaan aja biasa. Iya. Kalau yang rutinnya sekolah mungkin seperti budaya kita waktu ada acara bulan bahasa itu budaya kita juga ya penyaluran aspirasi dari kreativitas anak kan dan setiap kelasnya itu bisa masuk dengan Berarti itu nanti bisa ditambahkan di modal sosial. Mungkin ada satu ya. lagi tuh Bapak Ibu yang kebiasaan kalau misalnya ada anggota keluarga yang sedang sakit kita jenguk, kemudian ada orang tua Takziah. dari Empati ya. siswa ada yang Empati, meninggal, ya. ini kan ada yang meninggal, kita perwakilan kelas biasanya takziah, turut berduka dan lain sebagainya, itu juga budaya bisa juga. difasilitasi. Berarti budaya empati itu Pak ya? Iya. Iya, empati. Empati Ini ya Pak, sama budaya di sekolah kita tanamkan peserta didik untuk saling sapa. Ya. Budaya 5S. 5S. Senyum, sapa. Salam sopan santun. Budaya 5S. Oke ya. Kayaknya itu aja Bu Runu ya. Iya, nah, mungkin cukup. Bapak Ibu, semoga ini pertemuan kecil ini yang merupakan salah satu permulaan, sehingga nanti ketika di pertemuan besar kita menganalisis suatu aset atau memetakan aset-aset kita ini akan lebih terperinci lagi. Ini
dalam kegiatan ini memang kita belum bisa maksimal, tapi kita berharap ini nanti suatu saat bisa kita laksanakan dengan suasana yang lebih lebih besar lagi, dengan jumlah orang yang berpikir juga hampir semua terlibat, mulai anak, guru, paspa semua terlibat. Nah ini kan baru tim pendobraknya dulu lah, bahwasanya ini kita perlu menganalisis aset untuk pengembangan sekolah agar lebih berkesinambungan dan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami untuk menganalisis atau melakukan pemetaan terhadap aset-aset sekolah kita. Itu saja, apabila ada kekurangan dan kekurang pasan kalimat saya mohon maaf. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami tutup dengan membaca. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.